Saudara, rombongan Amirul Hajj gelombang kedua tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Kedatangan rombongan yang dipimpin Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia ini guna memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan lancar. Amirul Hajj gelombang kedua tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah pada Selasa sore waktu Arab Saudi melalui terminal kedatangan internasional. Rombongan Amirul Hajj ini dipimpin langsung Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf. Kehadiran Amirul Hajj di Tanah Suci memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan lancar serta memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi jemaah hingga kembali ke tanah air. Alhamdulillah kita sudah sampai di sini. Tadi mendapatkan paparan bahwa sudah 93% jamaah sudah hadir di Tanah Suci. Mudah-mudahan yang lainnya segera menyusul. Salah satu tugas dari Amirul Hajj adalah untuk memastikan bahwa semua proses haji para jamaah kita bisa berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan nyaman, dan semua pulang dengan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Itu harapan kita semuanya. Lonjakan pergerakan jemaah haji Indonesia di musim haji 2026 memicu kepadatan di sejumlah titik transportasi di Mekah. Salah satu yang jadi sorotan tim pengawas haji DPR adalah penumpukan jemaah di Terminal Al-Hidayah dan Terminal Ship Amir. Tim pengawas haji DPR menyoroti persoalan transportasi yang terjadi di Terminal Al-Hidayah yang sempat ditutup selama 2 hari sehingga mengakibatkan aktivitas jemaah terganggu. Selain di Al-Hidayah, penumpukan jemaah juga terjadi di Terminal Ship Amir yang selama ini menjadi terminal resmi dan operasional bagi jemaah haji. Kondisi ini membuat ribuan jemaah harus menunggu berjam-jam di tengah padatnya arus pergerakan gelombang 1 dan gelombang 2 jemaah haji. Terminal Jabal Ka'bah itu adalah terminal bayangan. 2 hari kemarin itu posisinya sudah ditutup. Sementara Kementerian Haji mereka selalu berkoordinasi, ya, yang Al-Hidayah. Yang ada polisi Hidayah itu? Ya, yang Al-Hidayah. Sementara Kementerian Haji setiap kali ingin mengaktifkan Terminal Al-Hidayah, mereka harus berkoordinasi dengan pihak pemerintah Saudi, dan jamaah itu sudah menumpuk di Terminal Al-Hidayah, baru siang harinya terminal itu operasional. Yang mengakibatkan banyak sekali jamaah yang mereka tertunda-tunda, terlunta-lunta, dan ada 21.000 jamaah yang harus menggunakan terminal tersebut. Sebagian jemaah haji Indonesia yang menempati penginapan Al-Hidayah mengeluhkan beberapa fasilitas yang dinilai mengganggu kenyamanan. Merespon kondisi ini, tim pengawas haji DPR RI memastikan segera mengevaluasi agar kondisi tersebut tidak lagi terjadi. Dan berikut laporan jurnalis Kompas TV, Sadudin Mukhlis bersama dengan tim Was Haji DPR RI dari Mekah, Arab Saudi. Menanggapi banyaknya keluhan dari jamaah haji Indonesia yang tinggal di pemondokan Al-Hidayah, tim pengawas haji DPR RI melakukan inspeksi mendadak langsung ke lokasi tersebut. Menjaga kondisi fisik dan kekhusyuan ibadah menjadi prioritas utama bagi jamaah haji Indonesia di Mekah. Namun, kenyamanan tersebut sempat sedikit terganggu bagi sebagian para jamaah yang menempati pemondokan Al-Hidayah. Saat tim pengawas haji DPR melakukan inspeksi mendadak ke pemondokan Al-Hidayah di Mekah, mereka langsung disambut rentetan keluhan dari para jamaah terkait kondisi kamar dan fasilitas pemondokan tersebut. Dari mana pasalnya? Ada perahu bocor. Oh, jadi meskipun nggak dipakai, air basah aja ngerembes terus. Sini Bu tuh. Nah ini nih nggak dipakai, dikunci ya Bu dari semalam. Ini ya hasilnya begini, tapi udah selama nggak dipakai nih semalam nggak begitu basah. Kenyamanan akomodasi memang memegang peranan penting dalam mendukung kelancaran ibadah jemaah. Menanggapi harapan para jamaah di pemondokan Al-Hidayah, tim Was DPR RI akan melakukan evaluasi agar tidak terjadi lagi kasus serupa pada penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Kita juga tim Was
langsung menerima pengaduan daripada para jemaah mengecek di Buruz Hidayah ini. Karena Buruz Hidayah ini sejak awal kita menjadi catatan. Satu sisi lokasinya jauh ya ke Masjidil Haram. Yang kedua ini hotel emang jarang dipergunakan sehingga banyak kekurangan-kekurangan termasuk di awal lift bermasalah tadi di Tower 4 itu ketika kedatangan pertama. Kemudian juga kamar mandinya itu ya flat antara kamar mandi dengan lantai ya pasti airnya, apalagi kalau dari kita orang banyak pakai mandi dengan sekamar 5 orang, airnya keluar masuk ke karpet, akhirnya lama-kelamaan bau kan, nggak kuat. Kemudian juga ventilasi. Nah ini menjadi catatan tadi dari tim WAS itu banyak sekali. Dari Makkah, Sadudin Muklis, Kompas TV, Arab Saudi. Tim pengawas Haji DPR RI menemukan dugaan pungli layanan kursi roda saat melakukan pengawasan di kawasan Masjidil Haram. Dugaan pungli diduga dilakukan oleh oknum tenaga musiman. Anggota Tim WAS Haji DPR RI, Seli Andrianti Gantina, menyebut temuan ini menjadi bahan evaluasi penting terkait kinerja tenaga musiman yang direkrut Kementerian Haji yang jumlahnya mencapai 1.100 orang. Tenaga musiman tersebut terdiri dari mukimin dan mahasiswa yang bertugas membantu pelayanan jemaah selama musim haji. Temuan ini akan dibahas dalam rapat bersama Amirul Hajj dan Kementerian Haji 24 Mei 2026 mendatang agar pengawasan dan pelayanan jemaah haji Indonesia lebih baik dan juga transparan. Hari ini kita melakukan pengawasan di sekitar tempat Syai, bertemu dengan PPIH Masjidil Haram. Mereka berhasil menemukan beberapa temuan adanya oknum dari para tenaga petugas juga tepung yang ternyata mereka melakukan pengambilan pungutan kursi roda, dan tentu ini menjadi bahan evaluasi kami dari DPR RI.